Kita mulai saja acara kita. Silakan. Ayo ya, yang belakang masih kok. Adik-adik. Ya, bagikan sini. Oh ya. Bagikan sini. Kita mulai ya. Ya. Bang Ucok dulu deh. Aku yang sini dong. Oh gitu aku kan? Oh ya. Ucok narasumber. Ya, siap. Gak apa-apa, kamu di sini, aku lebih bisa jalan ke sana. Oke. Oke. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Masih semangat ya adik-adik ya? Iya, aduh lembut banget suaranya. Oke, jadi adik-adik sekalian, kita to the point aja ya Bang Ucok. Jadi sekarang, saat ini yang sedang berada, oh ya, saya kenalkan dulu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tri Wahyudi. Di sini saya sangat senang sekali bisa diberi kesempatan untuk memandu kegiatan literasi digital, ya, untuk menangkal hoax. Ya, saya sendiri kebetulan sebagai ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kaltim. Nah, saat ini yang bersama saya. Beliau adalah Bung Charles Siahaan atau biasa sapaan akrabnya Bang Ucok ya. Nah, Bang Ucok ini adalah wartawan senior. Kebetulan beliau juga ketua gerakan anti hoax jurnalis Kalimantan Timur. Selain itu, Bang Ucok ini adalah satu di antara 3 jurnalis dari Kaltim yang baru-baru ini menerima Passport Number 1. Apa itu? Nanti tanya Bang Ucok. PCNO. Jadi PCNO ini diberikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia, ya, terhadap wartawan yang telah berdedikasi, gitu ya. Artinya Bang Ucok ini minimal dia berkiprah sudah 25 tahun di dunia jurnalis. Jadi banyak hal-hal yang sudah beliau buat untuk perkembangan pers di Kalimantan Timur. Jadi saat itu ada 30 wartawan di Indonesia. Jadi Kalimantan ini yang menerima PCNO ini cuma 3 orang. Gitu. Salah satunya beliau ini. Tepuk tangan untuk Bang Ucok. Iya. Kalau jadi punya promosi ya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, sesuai dengan tema kita hari ini mengenai literasi digital dalam rangka menangkal hoax, ya. Adik-adik tentunya kita semua sudah paham dan sudah tahu gitu bagaimana perkembangan berita-berita bohong dewasa ini, gitu ya. Jadi bagaimana sebuah berita itu menjadi viral, ya kan? Kemudian dari berita-berita yang viral itu bagaimana dampaknya bisa sangat mempengaruhi perkembangan sosial, bahkan keamanan gitu. Bahkan dari keamanan sendiri juga sangat berpengaruh dengan berita-berita yang sedang viral tersebut. Dan parahnya, tidak semua yang viral-viral itu adalah berita yang benar. Nah, kita akan berbicara secara panjang lebar terkait hoax ini dengan pakarnya, karena beliau adalah ketua jurnalis anti hoax Kaltim. Ini gimana, Bang Ucok mau langsung menyampaikan materi biar langsung pleng gitu ya? Kita nggak usah ngobrol dulu, nanti nunggu Bang Usman aja ya. Ya, nanti karena ini memang temanya talk show, nanti kita akan masuk ke tema talk show. Jadi pertama kita akan sampaikan dulu makalah-makalah kita, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan akan dilakukan, boleh kita tunggu yang agresif ini.
pada saat kita sudah lengkap duduk Ya. di sini. Oke, silakan waktu dan tempat. Saya persilakan, Bang. Baik, terima kasih Mbak Tri Wahyuni. Saya mohon izin mundur dan di bawah berdiri. Adik-adik semua sekalian, tadi sudah dikenalkan, saya dipromosikan sebagai penerima kartu pers nomor 1 katanya ya. Betul, tapi terima kasih ya promosinya. Saya kenalkan diri dulu, saya Charles Siahaan. Siapa tahu kalau Siahaan itu orang apa tuh? Pasti ya, pasti orang Batak. Bukan bermaksud untuk berasis-rasis di sini, tapi untuk memperkenalkan diri saja bahwa kita semua Indonesia. Apa ngerti nggak tentang hoax? Barangkali ada yang menyatakan. Siapa yang mengerti tentang hoax? Satu orang depan. Apa itu hoax? Berita yang tidak betul. Ya, siap. Ceweknya, satu lagi. Apa? Apa Mas sebutnya teriak? Berita bohong, ya, berita bohong, berita tidak betul, berita. Jadi semua kita sudah sering menerima hoax itu. Mohon ditampilkan dulu, Dek. Halo. Hai, biar semangat dulu, ini saya materinya. Biar semangat dulu ya. Selamat sore, siap. Jawabnya ya. Selamat sore. Sekali lagi. Oke. Digedein dulu, digedein. Wah, hujan. Besar kan? Apa bisa terbaca semua? Oke, di angka ini apa bisa terbaca semua? Supaya sambil jalan kita gedein. Sebagai catatan itu saya Charles Siahaan. Kalau mau nomor teleponnya barangkali nanti di rumah di mana-mana punya hal yang menyangkut hoax, silakan konsultasi ke saya 0811 55 3909. Nanti kita akan jelaskan. Oke, ya. Pakai signal ini. Sudah? Oke. Baik, kita masuk aja langsung ke yang kedua. Poin kedua berikutnya, apa itu yang namanya hoax? Tadi sudah adik kita bilang berita yang tidak benar ya. Kemudian ada bilang berita bohong. Maka kita akan sebut bahwa ada dua hoax. Ada dua jenis hoax yang sehari-hari ketemu. Saya bertanya dulu sama kalian. Apakah setiap hari kalian menerima hoax? Siapa yang bisa jawab? Ayo, cewek-cewek yang itu, mbak-mbaknya. Pernah nggak terima SMS? SMS dapat hadiah. Dapat hadiah berapa? 500 juta. Ya. Hoax itu hoax. Ya, itu ya. Jadi ada dua jenis hoax yang harus dipahami. Pertama adalah Kerasan. misinformasi. Gak jauh, Bang. Itu adalah informasi salah atau bohong, tapi dia tidak tahu dan menyebabkan dan satu barangkali bisa dikecilin, justru agak nggak masuk suaranya. Atau pakai ini, Bang. Tes 1 2. Pakai ini, Bang. Ya, oke. Tes yang lumayan. Oke. Ya, jadi misinformasi. Yang pertama adalah misinformasi. Misinformasi itu dia tahu salah, bohong, tapi dia tidak tahu dan menyebarkan. Pernah nggak? Misalnya, ini biasanya dialamin oleh semua lah.
bahwa ini berita sebenarnya tidak apa, dia tidak tahu bahwa ini salah. Akhirnya dia sebar, terus namanya misinformasi. Misalnya gini, saya bilang saya hadir di ruangan ini yang orangnya ada 500 orang, ada nggak ada 500? Tidak ada kan? Nah, itulah yang namanya misinformasi. Salah menyampaikan. Cuma ada 56 orang ternyata, misalnya. Kayak gitu ya. Nah, itu dia satu. Yang kedua, disinformasi. Dia tahu informasi salah, bohong, tapi dengan sengaja menyebarkan. Ini yang paling gawat. Disinformasi. Dia tahu salah, bahwa berita ini salah, tapi dia bantu menyebarkan. Gitu ya. Ini yang paling akhirnya masuklah ke fitnah, masuklah ke hal-hal yang merugikan. Jadi ada dua disinformasi, yaitu disengaja. Kalau saya ngomongnya, kalau disinformasi disengaja untuk disebarkan, berarti disengaja untuk diproduksi. Berikutnya. Terus kita mau tahu sebenarnya hoax itu kapan sih adanya? Mulainya? Siapa yang tahu? Saya kasih clue sih. Nabi Adam terusir dari surga karena Nabi Hawa terhasut berita hoax yang diproduksi. Benar nggak? Siapa yang produksi pertama? Siapa? Yang memproduksi pertama Hoax. hoax itu siapa? Hah? Iblis. Berarti orang yang memproduksi hoax itu adalah, dengar dong, mana nih suaranya? Ayo, kita mau dengar nih. Betul nggak itu sejarahnya? Kita dari agama-agama samawi, Katolik, Kristen, Islam, pasti akan sama itunya mengatakan Nabi Adam. Nabi Adam dan Nabi Hawa, kemudian mereka jatuh ke dunia karena hoax. Berarti siapa yang mengirim hoax pertama? Kurang kencang. Siapa yang mengirim hoax pertama? Itu ya. Penting diketahui bahwa sangat berbahaya. Bagaimana begitu luar berbahayanya sampai kita semua umat manusia ini menanggung. Betul nggak? Sampai sekarang kita ada di dunia ini menanggung dosa semuanya gara-gara ulah. Gitu ya. Nah, kemudian terjadi juga pada saat yang namanya banyak sekali kejadian. Dulu kejadian di Amerika, waktu zaman Hitler. Hitler juga gitu, perang menggunakan hoax, akhirnya jadi perang seperti yang saya ungkap di situ. Suatu hari di Amerika itu terjadi yang namanya sidang parlemen. Di situ waktu sidang parlemen itu datanglah informasi bahwa di Irak saat ini sedang membangun yang namanya pabrik kimia, senjata kimia untuk memusnahkan manusia. Waktu itu presidennya Saddam Hussein di Irak. Karena informasi yang A1 dianggapnya oleh intelijen Amerika, akhirnya sidang parlemen memutuskan bahwa kita harus perang melawan Irak. Harus dihajar habis-habisan. Maka dikirimlah senjata ke Irak. Pang, 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 pang. Habislah di sana. Sampai saat ini tahu nggak apa yang terjadi? Tidak ada yang namanya pabrik senjata kimia itu. Tidak pernah ada. Negara sudah hancur, presidennya sudah meninggal. Nah, ini hoax. Jadi ada hoax yang sangat membahayakan sekali. Dan itu terjadi di berbagai belahan dunia. Dan sekarang juga kemungkinan bakal terjadi di Indonesia. Kalau kita tidak hati-hati. Baik. Berbagai negara itu sudah pasti mewaspadai. Tadi saya sudah sebut tentang Jerman. Jerman juga punya undang-undangnya. Bagaimana supaya menanggulangi hoax itu. Sama semua warga negaranya dilindungin supaya tidak tidak terkena hoax, dan yang mengirim hoax, menyebar hoax itu harus dihukum. Kemudian, halo, terus masih, ya, tadi kembali, atas ya, iya.
Jerman, kemudian ada, oke, Malaysia juga ya, Filipina dan Indonesia. Kalau Indonesia kita membentengi diri kita dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, ya, informasi dan transaksi elektronik. Itulah yang melindungi kalau terjadi hoax. Maka akan dikenakan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Oke, Amerika Serikat juga ada yang namanya Stop One Privacy Act atau SOPA, jadi proteksi kepada warga negaranya. Silakan yang berikutnya. Nah, saya pertanyaan awal tadi, apakah hari ini kalian sudah menerima hoax? Sudah. Sudah kenyang? Sudah kenyang? Ya, tiap hari terima hoax. Bayangkan, siapa yang semuanya pegang handphone kan? Ya, pasti pegang handphone lah. Ada yang 2 kali, jangan-jangan. Jangan-jangan ada 3 lagi. Oke, terus hoax itu disebar yang paling tinggi menurut survei di media sosial. 92%. Ini adalah survei ya, survei yang di saluran-saluran hoax. Yang paling banyak adalah tulisan. Tulisan, yang teks itu kan. Mama buka minta pulsa, apalagi? Banyak ya, yang sering baca. Oke, berikutnya. Kemudian isu hoax yang paling besar adalah politik. Politik. Nah, yang kita harus waspadai, adik-adik, tahun 2024 itu ada apa? Pemilihan umum, ya. Itu peristiwa politik terbesar nantinya, dan itu maka menurut survei akan besar pula yang namanya hoax akan beredar di media sosial kita. Berikutnya. Jadi sebenarnya kenapa hoax itu muncul? Ada yang memproduksi. Hoax digunakan untuk kepentingan politik di semua level. Mau pemilihan ketua RT misalnya. Mau pemilihan wali kota. Mau pemilihan wakil rakyat. Mau pemilihan presiden. Nah ini apa ya? Besok udah pada umur 17 tahun belum nih? Udah memilih belum? Yang 17 tahun? Yang 17 tahun berapa orang? Yang sudah pernah nyoblos? Belum pernah pasti. Belum ada ya? Ini kelas berapa yang ada? Ya, besok akan terjadi. Ini kita harus hati-hati dengan konten-konten politik. Kenapa hoax dilakukan? Ini untuk mempengaruhi pikiran kita. Supaya apa yang diinginkan itu tercapai. Ingat nggak kemarin ada peristiwa barusan aja di Sumatera Utara. Seorang perempuan menabrak kantor polisi. Ya, dengan motor, tus. Dianya terlentang apa? Akhirnya dapat bahwa ternyata dia terpapar oleh pikiran-pikiran radikal. Itulah yang membahayakan. Diganggu otak-otak kalian yang segar-segar ini bisa terganggu gara-gara salah pemahaman. Di dunia internet itu pasti sudah pada paham dong. Itu baik atau buruk? Baik, ada baiknya, ada buruknya. Kan gitu ya. Baiknya banyak ilmu pengetahuan. Buruknya banyak yang menyesatkan. Coba Google. Jangan percaya 100%. Malah itu sebuah rimba, lautan malah ya. Rimba yang berbahaya sekali. Kalau kita tidak hati-hati, tidak mencek, maka kita akan tersesat di dalamnya. Hoax itu sebenarnya bukan cuma di politik, tapi juga ada di ekonomi. Siapa yang suka beli-beli skincare itu? Ya, jangan hati-hati loh itu. Beli A, beli C, beli B untuk muka, ternyata di dalamnya ada
Merkuri. Ada merkuri, iya kan? Bukannya bagus, muka kita malah hancur. Jadi hati-hati kalau membeli online. Hati-hati sekali. Oke, berikutnya. Ini pertanyaan. Apa yang membuat Anda enggan tidak memeriksa kebenaran suatu berita heboh? Menurut survei Mastel, Masyarakat Telematika Indonesia, karena mengira sudah ada yang memeriksa. Betul nggak itu? Halo? Ya, Lagi rame masih. masih rame gara-gara makanannya datang. Sabar, sabar. Cut. Ya. Oke. Semangatnya dulu kalau gitu. Kita gelorakan lagi semangatnya. Selamat sore. Siap, siap, siap. Selamat sore. Oke, makasih. Kemudian yang berikutnya, silakan. Mengapa Anda mengira suatu berita hoax yang Anda terima itu adalah hoax? Halo? Mengapa Anda mengira suatu berita hoax yang Anda terima itu adalah bukan hoax? Ya, sambil di ini ya, sambil dinikmatin. Yang pertama menurut survei yang paling besar adalah berita yang diperoleh dari orang yang dapat dipercaya. Betul enggak? Betul ya? Siapa yang punya grup WhatsApp? Grup WhatsApp punya? Keluarga? Keluarga, ada. Siapa lagi yang punya grup WhatsApp keluarga? Ada ya? Sering nggak tuh kadang-kadang tante ngirim hoax? Hah? Nggak ada ya? Kalau ada gimana cara memperingatinya? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Gimana? Kan itu jelas bahwa mengapa Anda mengira suatu berita hoax yang Anda terima itu adalah benar? Karena disampaikan oleh orang yang kita percaya, panutan kita. Tetapi bisa saja mereka juga menyebarkan hoax itu di grup-grup keluarga. Kayak apa kalau misalnya yang ngirim itu mama kita. Anu mae itu salah. Anu mae itu pian ini menyebarkan hoax. Apakah ada besok kali dikasih uang jajan? Ya kalau inilah bahayanya tentang hoax. Ya, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita hanya berdiam diri? Apakah kita hanya berdiam diri, membiarkan hoax itu beredar di tengah-tengah kita? Tidak ya. Kalau kita tidak, maka kita masuk ke berikutnya. Ini kalian di SMK pastilah yang namanya sudah belajar terlalu jauh tentang dunia internet. Di dunia internet itu sudah banyak sekali yang namanya aplikasi-aplikasi yang namanya untuk mengonter konten-konten. Yang pertama harus kita ingat kata-kata ini. Sharing sebelum. Oke, kurang kompak ya. Saring sebelum. Aduh, kurang kompak. Ayo semuanya perhatiannya ya. Saring sebelum sharing. Sekali lagi. Saring sebelum sharing ya. Jadi ini paling penting. Kenapa juga saya kasih judul, jadilah patriot melawan hoax. Bahwa kita semua sebagai warga negara itu wajib sebenarnya untuk melawan hoax. Gitu ya. Kenapa
sebenarnya harus kita lakukan? Ada yang ngerti nggak bahwa kalau orang menyebarkan hoax itu ancamannya apa? Apa? Penjara. Ya, ada undang-undang ITE. Ada undang-undang ITE, hukumnya pidana. Dan yang lebih celaka lagi, yang pertama kita omongin tadi, siapa yang memproduksi pertama hoax? Iblis. Kurang lagi suara ini. Siapa yang pertama memproduksi hoax? Maka ancamannya adalah masuk neraka. Itu sudah dijawab ya. Oke, itu dia yang pertama. Jadi ada ancaman-ancaman duniawi dan juga ada ancaman akhirat ya. Kemudian berikutnya kita harus belum. Cek fakta. Cek fakta ini pasti sering lah. Ada yang bisa? Kalau menerima di WA atau di Facebook. Siapa yang punya Facebook? Punya nggak semua? Instagram? TikTok? Twitter? Nah, semua bisa menjadi sarana untuk menyebarkan hoax. Nah, ketika kita menerima hoax pertama, dan kita ragu-ragu untuk melihat itu apa, itu misalnya, bagaimana kita mengkonfirmasi ini? Kalau teks misalnya, bisa nggak? Siapa yang tahu? Kalau teks, copy paste, copy dulu, set, dihitemin di blok, oke? Ctrl A ya. Ya, betul. Ctrl A, blok, atau dikit aja. Segaris saja. Sebaris. Kemudian masuk kita ke Google. Kita kirim di situ. Apakah berita yang kita ada itu ada di media-media yang resmi? Ya, media-media resmi itu adalah media-media yang ada badan hukumnya. Kalau dia tidak ada, berarti itu potensinya adalah hoax. Gitu ya. Itu dia, kalau kita udah ragu-ragu, apalagi kalau sudah jemput. Viralkan. Siapa yang sering ngejebar? Jangan-jangan sering nyebar nih. Ya, itu hampir potensi 80% adalah hoax. Jadi cek fakta dulu. Kalau foto gimana? Sekarang ini lagi musim, banyak betul foto-foto yang kayak begitu. Kalau fotonya yang kamu ragu-ragu, misalnya kayak kemarin nih. Kemarin itu kita ada banjir di Kutai Timur, Sangatta ya. Terus tahu apa yang terjadi di situ? Buaya berkeliaran. Betul. Ya, buaya berkeliaran, kemudian ada foto buaya di depan pintu rumah warga. Ya kan? Betul ya? Ada yang tahu tuh? Nah, foto itu direkam dulu. Saving fotonya, kemudian kita udah kasih foto buaya, misalnya kasih file, kemudian kita masuk ke Google Image. Siapa yang pernah buka Google Image? Suka ya? Nah, kalau suka pasti itu image.google.com. Nah, Google Image muncul, dia akan meminta foto yang tadi keluarkan di situ. Diupload. Ternyata foto buaya itu apa yang dibilang disebut di Sangatta. Kemarin ini barusan aja, ternyata adalah kejadian di Thailand. Tahun 2011 ketika kandang buaya atau penangkar buaya lepas buayanya 100 ekor. Bayangkan, itu buaya sudah mengundang ketakutan dari masyarakat di Kutai Timur. Apa betul ada buaya sampai di depan rumah? Bahaya ya? Itu dia contoh-contoh. Nah, itu cek untuk foto dan teks. Sebenarnya fasilitas di Google itu sangat banyak. Kalau kalian masuk ke sana, kalian pelajari, bahkan sampai ke cahaya. Cahaya itu bisa kita deteksi itu jam berapa terjadi. Sebenarnya, ya. Oke, kita nggak sejauh-jauh. Kemudian partisipasi mengedukasi. Ini
ya kita sebagai saya dari Gerakan Anti Hoax Jurnalis Kalimantan Timur bersama-sama dengan Mbak Yuni juga dari Forum Jurnalis Perempuan dan banyak lagi lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan ini. Termasuk kegiatan hari ini adalah untuk mengedukasi kita semua. Paling tidak kita menyadari bahwa setiap hari hoax itu ada di tengah-tengah kita. Begitu. Selamat datang Pak Rusman. Kemudian jejak digital tak terhapus. Hah? Siapa yang paham ini? Oh, Apakah kalau kamu menulis status di Facebook kalian. bisa terhapus? Bisa dihapus, tetapi jejaknya masih ada nggak? Masih ada. Jadi tidak bisa hapus boleh dari pandangan mata, tetapi jejak digitalnya di algoritma akan muncul terus. Foto bang. Ketika kamu sekarang tidak ada masalah, tetapi ketika kamu besok jadi orang besar mau jadi presiden, jadi menteri, diungkit-ungkitlah. Oh iya, ini dulu dia SMK 18 Samarinda, waktu dulu dia hobinya kayak begini. Wah, menyebar-nyebar hoax ini itu akan jadi masalah nantinya. Itulah bang. Ya, jadi Kemarin jejak kan aku nggak ngerti. digital itu tidak terhapus. Nganu kopir menyasar. Jadi gini. Hati-hati ya. Sekarang ini di beberapa universitas di dunia ya. Halo? Halo? Marah aku. Di beberapa universitas dunia itu Acara besar. terjadi juga. Salah satu persyaratannya untuk menjadi masuk ke universitas adalah menyertakan media sosial kita. Media sosialnya dilihatin. Kalian Itu terjadi. ada Mungkin nanti akan terjadi kalau di pekerjaan, di bank, di apa, itu sudah. Jadi Mungkin masih longgar, tolong hapus. Tapi nanti akan berikutnya tidak. papan Itu akan menjadi persyaratan agenda bahwa kamu bilang gitu. memang bersih dari Audiennya yang penting kejadian-kejadian seperti itu, termasuk penyebaran hoax. Oke, berikutnya di mahasiswa. ada tanya jawab. Saya kira gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Charles. Jadi mempersingkat waktu, selanjutnya kita langsung saja kan apa yang ingin disampaikan oleh narasumber kita berikutnya, yaitu Bapak Dr. Haji Rusman Yakub. Sebelumnya saya perkenalkan dulu pada adik-adik bahwa Pak Rusman ini adalah tadi sudah diperkenalkan sama sebelumnya dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa beliau adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kebetulan sekarang beliau menduduki jabatan sebagai Ketua Bangku Perda dan anggota Komisi 4. Nah kebetulan memang saya bilang Bang Usman ya. Jadi Bang Usman ini memang membidangi bidang pendidikan. Nah, mungkin sekali lagi saya ingatkan. Jadi siapa yang menciptakan hoax pertama kali? Iblis ya. Jadi kalau kita ikut andil ya menjadi pelaku penyebar, berarti sama dengan baik. Pak Usman, ini kan generasi milenial nih, anak-anak muda ya. Jadi berbicara dengan politis ini mungkin kita arahkannya ke hal-hal yang masih terdengar suaranya ya? Masih ya? Saya diikuti ya? Jadi mungkin adik-adik ini kan generasi ini ya Pak Rusman, dan mungkin di antara mereka ini sebenarnya tahun 2024 nanti mungkin sudah pada akan mempunyai hak pilih ya.
Coba yang 2024 usianya 17 tahun boleh 2024 yang 17 tahun Semua pasti. tuh belum. Berapa sekarang? Ya 2024 berarti. Pas 10 ya. Nah, artinya tes 1 2 1 2 ya. Artinya adik-adik ini nanti akan menjadi komoditas bagi anak-anak ya untuk merangkul suara. Beliau ini ya, beliau duduk di DPR ya, karena hasil dari suara. Ya salah satunya suara-suara dari generasi milenial ini. Nah, mungkin Pak Susan jelas ya, langsung saja disampaikan. Kita tadi sudah berbicara panjang lebar dengan Pak Charles bahwasanya bagaimana memahami suatu informasi itu hoax atau bukan. Nah, memang kalau generasi sekarang ini kalau tidak dibekali dengan literasi digital, itu efeknya akan sangat berbahaya sekali. Adik-adik tanpa adik-adik ketahui akan bisa menjadi pelaku sendiri. Dan itu pidananya sudah ada di depan mata dan sudah banyak sekali kasus-kasus menyebar hoax yang sudah mendapatkan hukuman, ya. Jadi harus lebih waspada dan hati-hati. Nah, mungkin di era kaitannya dengan keterbukaan ya, yang semuanya serba terbuka, serba mudah diakses. Apalagi anak muda ini sangat erat dengan hubungannya dengan media sosial, gitu ya. Walaupun sebenarnya hoax sendiri tidak hanya di media sosial. Nah, mungkin apa ini kira-kira Pak Ruslan yang bisa Pak Ruslan sampaikan untuk anak-anak adik-adik milenial ini? Silakan Pak Ruslan. Ya, maskernya ya. Iya. Silakan. Dengan ide tentang apa itu bagus dan nah saya mengatakan bahwa bagaimana cara menggunakan berita hoax yang apa situ kemudian yang lapangan. Jadi saya fokus di 3 area. Pertama, hoax itu adalah informasi yang dipalsukan. Tadi ini pasti kalau sudah menjelaskannya itu, jadi hoax itu adalah berita yang pasti tidak benar, berita yang pasti dipelintir atau diputar balik lain. Itu yang masuk kategori hoax. Nah, kadang-kadang memang berita hoax itu kalau banyak terpintar, wah itu sangat mencurigakan. Karena biasanya memang pembuat itu dia sedapat mungkin menggiring otak kita, mengarahkan pikiran kita, seolah-olah bahwa apa yang kita baca itu dalam kebenaran. Nah, sesungguhnya itu adalah berita palsu, berita bohong, dan pembuatan fakta. Maka itu cara mendeteksi awal, kalau ada berita dengan judulnya yang begitu kita lihat seolah-olah menarik langsung di benak kita, itu hati-hati. Karena biasanya berita-berita hoax itu pasti menggoda judulnya, ya kan? Menggoda judulnya gitu. Apalagi anak-anak remaja, kadang-kadang suka lalu judulnya yang menyerempet. Bombastis. Biasanya misalnya soal kejadian
plastis gitu. Misalnya tiba-tiba gitu. Oke, komportasi ini atau ini kan? Nah, kita lihat ini aja. Harus gitu. Itu. Jadi harus ada di situ dulu caranya. Jadi jujur berita yang bombastis atau yang langsung bisa menghentakkan pikiran dan perasaan kita kalau dibaca sepintas itu tidak otomatis bahwa judul itu mengandung sesuatu yang bermanfaat. Bisa saja karena memang kadang-kadang yang itu membuat hoax itu dia memanfaatkan momentum pertama ketika dibuka dia apa namanya menggoda parfum A kan judulnya gitu, kesan pertama begitu menggoda, nah kan gitu. Nah itu yang dipakai oleh para pembuat hoax, judulnya kesan pertama langsung menggoda. Maka itu adalah yang kedua, biasanya berita hoax itu dikemas dengan bahasa yang menarik. Seolah-olah itu adalah narasi-narasi yang dibuat oleh kalangan intelektual. Wah itu luar biasa. Dan memang berita hoax itu rata-rata memang yang pembuatnya itu pendidikannya tinggi. Jadi bukan pendidikan sembarangan. Cuma kadang-kadang mereka memanfaatkan menyalahgunakan kepintarannya. Nah itu. Maka Anda sebagai pelajar nanti kalau sudah juga nanti apa namanya kuliah dan sebagainya ya jangan menjadi pelaku memproduksi hoax. Nah itu. Apalagi kan anak-anak kan sukanya memforward berita. Begitu ada berita sedikit forward tanpa dengan analisa dan sebagainya. Nah, kemudian Anda harus paham juga di masyarakat itu ada hukum yang berlaku. Apa itu? Semakin masif semakin sesering mungkin berita itu masuk ke otak orang, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan atas berita itu. Itu dari yang paling sederhana dan memang faktanya begitu. Kalau satu contoh begini, saya misalnya, di antara semua di ruangan ini, semuanya sepakat menyebar bahwa Pak Rusman itu penipu. Ya, semua kalian yang ada di ruangan ini menyebar informasi bahwa Pak Rusman itu penipu. Sudah selesai penipu saya jadinya. Coba bayangin, bahayanya berita itu. Jadi semakin sering menyebar berita itu, semakin orang yang menerimanya akan semakin percaya kalau ini adalah unsur kebenaran. Maka itu ada rekomendasi anak-anakku sekalian, hati-hati menyebar berita atau meneruskan informasi yang bisa meresahkan. Karena itu bisa membuat orang lain yang akan terpengaruh. Itu adalah betul. Nah, selain itu, hoax ini bisa menimbulkan atau bisa melahirkan yang namanya adu domba. Ya, bisa menimbulkan perkelahian, bisa menimbulkan perpecahan. Kejadian-kejadian yang terjadi yang terpelajari antara mahasiswa itu karena salah satu penyebabnya adalah berita hoax yang beredar melalui media sosial. Akhirnya apa? Merasa temannya layanan umum kalian dan temannya digangguin, provokasi. Nah, anak persiapan itu biasanya tingkat solidaritasnya tinggi tanpa berpikir panjang karena temannya diganggu.
Ingat, dianggap satu kebenaran, dan itu bisa melahirkan tawuran, bisa melahirkan pecahan. Itu dampak dari atau akibat dari berita hoax. Maka itu harus hati-hati. Betul. Di kalangan mahasiswa sekalipun yang notabene adalah orang yang berpendidikan masih bisa terperangkap dengan berita hoax itu. Kita bisa lihat di berita-berita bisa ada perkelahian campur dan sebagainya, itu berawal dari berita-berita hoax yang ini. Padahal sebetulnya kejadiannya tidak separah itu, tapi dilebih-lebihkan. Diterbalikkan dengan sebagainya. Nah ini barangkali Yuni beberapa hal sebagai lengkap dari apa yang sudah disampaikan dari kawan, bahwa anak-anak muda, anak-anak milenial harus ikut mengambil peran, harus ikut bertanggung jawab terhadap menangkal yang namanya berita hoax. Jangan sampai anak-anak milenial justru menjadi pelaku penyebar berita hoax. Mulai dari sekarang itu betul-betul kalau ada berita-berita masuk di gadget Anda, gadget kalian itu betul-betul dikonfirmasi, ditanya dulu kepada ayahnya atau abangnya, kakeknya, tantenya, dulu ini berita ini seperti apa kebenarannya, supaya tidak langsung ini. Banyak kejadian-kejadian, apalagi yang namanya TikTokan segala macam itu salah satu juga biang itu yang bisa melahirkan ini. Maka itu anak-anak remaja, berusaha kalian hindari benar hal yang bisa mengakibatkan dampak negatif kepada kehidupan kalian. Nah, apalagi usia ini SMA, SMK, ya kan? Kalau di saya kira itu Pak Yoni yang saya sampaikan. Khususnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan untuk Pak. Baik. Jadi adik-adik sekalian, sekali lagi di sini kita perlu menggarisbawahi bahwa sebuah informasi yang viral itu akan dengan mudah gitu ya mempengaruhi aturan-aturan norma budaya yang ada di negeri ini. Dan tadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan dari Pak Rusman maupun Bang Charles tadi, itu bagaimana kita harus berhati-hati dengan judul-judul yang provokatif gitu ya. Kemudian tadi Bang Charles juga bagaimana cara mencermati sebuah situs URL gitu ya. Jadi kalau informasi beredar itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, cek kembali ke URL-nya gitu. Nah, selain itu juga kita juga bisa memeriksa fakta gitu ya. Dan cek keaslian foto. Tadi sudah dicontohkan sama Bang Nur juga bagaimana sebuah buaya ya kan, formasi ada buaya pada sebagainya tadi nanti. Mungkin di sini kita tidak afdol kalau tidak ada umpan balik dari adik-adik semua dengan apa yang sudah diserap saat ini. Jadi kita buka sesi tanya jawab sebentar antara 3 pertanyaan sebelum kita akhiri sosialisasi kita ini. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ayo, saya turun. Kalau nggak saya jemput. Kalau nggak ada yang tanya, saya tunjuk. Saya paksa untuk bertanya. Silakan. Ayo anak muda. Ada yang bertanya? SMK Negeri 18, mana suaranya? Halo? Hai? Sudah paham semua? Ayo. Mungkin ada kasus-kasus atau apa terkait dengan sebuah informasi gitu kan yang ingin ditanyakan? Ada ketua kelas nggak di sini? Hah? Siapa ketua kelas? Nah, ini dia. Mana? Oke.
Siapa namanya? Adinda. Hah? Adinda. Adinda, kelas OTK. OTKP ya, kelas 10. Oke. Adinda, selama ini karena nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Selama ini kalau Adinda sebagai remaja ya, sebagai ABG gitu, pernah nggak secara tidak sengaja ikut nyebar hoax gitu? Hah? Nggak, kita kan punya grup WhatsApp ya. Nah, dalam grup kita itu kan biasanya kita rajin tuh forward, ya kan? Nge-forward. Ternyata setelah kita forward, belakangan baru tahu kalau itu adalah hoax. Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah. Terus apa yang dilakukan? Cerita, berbagi cerita. Ayo ngomong, harus bisa ngomong. Ya. Kalau sudah pernah mengalami, apa biasanya yang dilakukan gitu? Apa yang dirasakan setelah tahu itu informasi adalah hoax? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Dekat. Ya. Terus apa yang dilakukan, Adinda? Mengklarifikasi nggak? Ya, Mengklarifikasi. Oke. Caranya gimana mengklarifikasinya? Di grup disampaikan? sampaikan. Oke. Sering nggak ngalamin begitu? Berapa kali selama hidup mengalami nyebar hoax? Itu. Nah, Dinda ini ngaku. Jadi selama hidup nggak terhitung dia nyebar hoax. Ya. Padahal kita tahu. Siapa yang memproduksi hoax tadi? Jangan ikut-ikutan. Nah, tapi dia juga mengklarifikasi apa yang kesalahan yang telah dilakukan. Oke, Pak Guru penunjuk ke sana. Saya menunjuk ke sana. Ini ketua OSIS atau bukan? Nah, coba sharing pengalaman ini. Sengaja cewek-cewek ya. Nggak apa-apa. Sharing pengalaman terkait pengalaman terlibat dalam hoax ini. Entah itu terlibat membuat hoax maupun menyebarkan saja gitu. Coba literasi tentang berbagai hal. Nah ini mungkin langsung saja ya, Bung Charles Siahaan, itu silakan dipegang mic-nya. Pertanyaan dari siapa tadi Ren? Mia. Nah jadi mungkin ini terkait dengan undang-undang ITE. Tadi silakan, Bang Charles. Terima kasih, Mbak Nia ya. Mbak Nia. Nian. Mia. Oh, Mia. Ya, Mbak Mia. Terima kasih. Pertanyaannya tadi kan soal berapa hukumannya ya? Kalau dia menjadi penyebar hoax. Sama pasalnya. Pasalnya. Namanya. Pasalnya 28 kayaknya. Pertama, ancaman itu ada di undang-undang, kita ada dua undang-undang sebenarnya. Yang pertama itu ada Kitab Undang Hukum Pidana, itu ada di 310 rasanya, 310 ya pasalnya, ada fitnah, ada ujaran kebencian juga di sana, dan kemudian dikuatkan di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu pasal 28 rasanya itu, saya kurang hafal betul di pasal, tapi saya tahu bahwa setiap pelaku hoax menyebarkan berita palsu. Sebentar ya, saya jelasin dulu beda-bedanya nih, beda-bedanya. Ada memproduksi, oke? Memproduksi adalah orang yang memproduksi, membuat konten, berarti ya. Kontennya bisa teks, bisa video, bisa grafis, oke? Memproduksi. Ada memproduksi, ada juga yang menyebarkan. Menyebarkan juga sama. Kita tidak memproduksi. Siapa namanya? Siapa? Misalnya, siapa nama? Guntur memproduksi, kemudian hasil produksi tidak disebarkan, tapi
di-sharing ke pribadi, ke siapa namanya? Dian. Ya, kemudian tidak disebarkan ini, tapi ini menyebarkan, menyiarkan kemana-mana hoaxnya tadi. Maka dua-duanya bisa kena. Kata dia, enggak, aku dapetnya dari sini. Nggak bisa. Yang nyebar tuh kamu. Maka kalau di undang hukum pidana, ancamannya 4 tahun, di bawah 5 tahun. Tetapi undang-undang ITE, ancaman hukumannya 6 tahun. Jadi selalu ada 2 pasal itu yang digunakan, maka bisa ditahan. Itu menurut peraturan hukum kita. Orang yang memproduksi, menyebarkan, mentransmisi, itu bisa dihukum. Apa jenisnya? Ada hoax, ujaran kebencian, ya, kemudian fitnah. Jadi itu. Tadi pertanyaannya Mbak Miam sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Pasalnya saya 28 kalau yang itu ya, bisa dilihat lagi deh. Nanti ininya. Tapi bahwa hukumannya itu jelas. Ancamannya 6 tahun. Jadi ketika, tetapi ini pengaduan. Misalnya tadi tutup. Misalnya tidak ada yang ngadukan, tidak apa-apa. Tidak ada yang ngadukan. Tapi ternyata tetangganya mengadukan, 1 orang aja ke polisi mengadukan, maka dia menjadi delik aduan. Maka itu akan diproses sama polisi. Ya, persoalannya adakah yang mengadukan? Itu, paham ya, Mbak Mian? Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, ada lagi. Ini Bang. Baru panas ya. Harus dipancing memang. Pancing. Waalaikumsalam warahmatullahi Sakit hati. Gimana, boleh coba diulang? Pembangunan ibu kota negara di Kaltim itu KN. Kalau bukan, kenapa ada informasi kalau pembangunannya menggunakan iuran rakyat Kaltim? Jauh nih. Iya, nanti Pak politik aja itu yang membicarakan bahwa apakah isu ibu kota negara yang ditetapkan presiden itu hoax atau bukan? Bukan, nanti Pak Rusmin. Pembangunan uang kita gitu ya. Ya, ini sudah. Ya, ini undang-undang. Itu kalau bukan hoax, tindakan untuk Iuran. turunnya pemerintah. Karena membangun IKN itu memerlukan dana yang besar, diperkirakan bukan membangun IKN itu sekitar kurang lebih 450 triliun. Sampai 450 triliun itu itu di sini nggak muat. Kalau bagus terpon. Nah, maka itu ada beberapa opsi atau pilihan untuk bagaimana sumber pembiayaan membangun KN ini.
Salah satunya adalah di investor, ya kan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, ada dari BUMN. Yang ketiga tadi, ajakan untuk iuran atau sumbangan sukarela dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu. Jadi itu bukan hoax, memang ada beritanya. Cuma memang kalau didengar sepintas memang pro kontra. Kok mau memindahkan ibu kota negara, tapi belum tersedia duitnya, ujung-ujungnya juga rakyat disuruh iuran, kan itu ya? Itu kita ketahui bahwa informasi ini benar, memang seperti itu, tapi banyak juga yang nambah-nambah ini. Memang ini membuat hoaxnya. Jadi kalau dia itu pembangunan IKN memang benar, kemudian jenis cara biaya juga terlalu benar, tetapi kadang-kadang yang nama-nama itu sebenarnya rakyat sudah setuju dan lain sebagainya, akhirnya itu yang dikembangkan. Yang mengembangkan inilah yang bisa melahirkan berita. Oh, salah satu contoh lagi, seperti misalnya begini. Pemerintah Presiden Jokowi mengumumkan bahwa boleh beli di lebaran ini, kan? Dan ada tuh Presiden Jokowi membolehkan sekarang masyarakat Muslim Indonesia untuk pulang mudik lebaran dengan syarat harus sudah booster vaksin ketiga. Nah, ini benar informasi ini. Tetapi ada pihak yang memanfaatkan kalimat persyaratan itu seolah-olah dibolehkan, tapi tetap ada persyaratan itu, artinya dianggap bahwa ini pemerintah sama saja melarang. Cara melarangnya bagaimana? Karena syarat booster itu, kan gitu. Itu yang dipelintir. Itulah yang masuk kategori hoax sebetulnya. Tujuannya pemerintah kenapa harus persyaratan booster itu? Karena pemerintah tidak mau kecolongan lagi. Setelah lebaran kita lagi banyak terkena yang namanya terpapar lagi COVID. Akhirnya kita kembali lagi tidak PTM lagi, Daring. belajar dari rumah lagi. Kemudian ekonomi bisa lumpuh lagi, itu maksudnya. Niatnya pemerintah tulus sebetulnya. Tetapi orang yang anti pemerintah itu yang dipelintir-pelintir. Seolah-olah ini kita marah pemerintah. Jadi yang model-model begitu sama dengan pertanyaan naik tadi. Ya, upaya ini nanti pulang ke rumah nanti setelah ini, kalau di rumah kebetulan orang tuanya ngobrolin soal ini, ya kalian boleh jelaskan, nggak begitu Pak. Maksudnya itu pemerintah ini, maka jadilah generasi muda yang ikut membuat mencerdaskan keluarga. Itu tujuannya pelajar itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Silakan Bang kamu ditambahkan. Enggak, sebenarnya tadi mau menimpalin bahwa soal iuran ini Bang Rusman, ini jadi pembicaraan yang menarik memang. Kenapa menariknya? Karena ternyata banyak yang menangkap, banyak yang ingin juga. Kenapa banyak yang menangkap? Bang Rusman, mungkin kita paham, berapa banyak orang kaya di Kalimantan ini, di seluruh Kalimantan ada orang kaya di Kalbar, itu yang punya yang namanya helikopter sendiri, tuan tanah yang sangat luar biasa. Dan mereka ini sebenarnya pengen juga ditarik. Kapan kami ini diajakin supaya jangan ini tanah kami gitu. Ini ada pembicaraan, ini tanah kami. Kenapa kami nggak pernah diajak untuk berinvestasi di situ? Ya, memang kapan-kapan bagus jadi pembicaraan. Dan mungkin Bicara IKN, bicara bangsa Indonesia, bicara nasional, bukan hanya orang Kalimantan, bukan hanya orang Samarinda, bukan hanya orang
orang Papua, Sumatera, Sulawesi, banyak kan begitu. Gimana ini, Bang Rusman? Apa sih yang bisa kita dorong gitu untuk supaya memang masyarakat kita sendiri ini benar-benar punya peranan, punya andil di situ secara langsung gitu ya. Jadi nggak menimbulkan sesuatu yang nggak bikin challenge lah ya. Karena kita sebenarnya banyak yang siap, tokoh-tokoh, pengusaha mungkin, Raja-raja tambang dan kebanyakan itu haji-haji. ya. Haji A, Haji B itu kan mulai dari Kalimantan Selatan itu. Tuh. Mau ditambahkan, harus masyarakat. Jadi apa yang dikatakan Bang Charles itu benar. Banyak sesungguhnya orang kaya yang sembunyi di Kalimantan ini. Dan seolah-olah itu kalau di mata di Jakarta itu seolah-olah itu investor itu hanya ada di Jakarta, hanya ada di luar negeri. Padahal sesungguhnya banyak. Maka itu mungkin kaitannya dengan kepala otorita itu membuka ruang itu, sebetulnya itu tidak mungkin kepala otorita berani membuka itu kalau tidak ada signal dari para tokoh-tokoh itu tadi. Hanya saja selama ini tidak pernah dilibatkan dia. Maka itu mungkin terinspirasi jadinya gitu. Diajak. Haji A, Haji B, ya kan? Pribadi. Raja kapal. Baik, masih ada yang bertanya? Saya kasih kesempatan sekali lagi. Tadi kayaknya ada mas-mas yang angkat tangan ya. Jadi nggak tanya. Saya kasih. Yang Ya. tadi gini-gini. Atau siapa itu yang belakang? Sekali lagi. One more. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang dong. Iya. Gimana? Ya, syaratnya. Oh, beasiswa. Nanya soal beasiswa Kaltim dan syaratnya. Gitu saja. Apakah itu hoax atau bukan gitu ya? Oke. Iya. Harus itu. Jadi gini, yang betul. Di tahun ini kan beasiswa itu tahun ini saja itu 4 miliar beasiswa dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, dalam ini 22 Maret tadi itu pendaftaran membuka secara online. Jadi kalau anak-anak sekalian mau mendaftar, silakan buka linknya di situ boleh mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, beasiswa ada suara timbulan dan ada yang sifatnya memang beasiswa penuntasan pembelajaran. Artinya ini, misalnya kalau dia masuk kategori tuntas, mulai dari kelas 1 sampai dia lagi kelas 3, kalau biasanya di SMK begitu, itu dia ini. Tapi biasanya itu ada syaratnya nanti dibuka. Linknya itu
semua ada persyaratannya di situ dan harus hati-hati. Kemudian yang kedua, persyaratan itu kalau misalnya ada orang tuanya yang korban COVID, korban COVID itu boleh mendapat serotitan. Kemudian orang tidak mampu atau yatim piatu begitu, itu juga ada rekomendasi. Pokoknya silakan kalian buka linknya, linknya di internet, Kaltim Tuntas kalau nggak salah ya, Kaltim Tuntas Go.id kalau nggak salah ya, linknya itu silakan buka di situ. Dan itu bukan berita hoax, itu memang benar adanya. Nah nanti yang bisa jadi hoax itu kalau nanti banyak narasi yang di luar dari ketentuan itu yang hoax. Nanti kalau supaya sesuai dengan persyaratan yang dibuka oleh pemerintah itu berarti itu bukan hoax ya. Jadi itu silakan nanti cek dari depannya ini. Jadi memang ada nilai sesuatu tuntas, kalau tuntas kami. Itu mungkin bagian itu. Siap. Terima kasih Bang Usman. Jelas ya ini soal beasiswa. Baik, sebelum kita akhiri kita pada sore hari ini, saya ingin mencoba membantu kembali untuk mendetailkan terkait beberapa pasal yang ditanyakan yang menyangkut tentang hoax biar kita tahu gitu ya. Jadi berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik atau sosial media yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen atau dapat dipidana menurut undang-undang ITE gitu ya. Itu tergantung dari muatan konten yang disebarkan. Jadi di sini saya coba tadi ada beberapa pasal ya. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan, maka dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, kemudian jika bermuatan perjudian, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jika bermuatan penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik, itu dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 3. Nah, jika bermuatan pemerasan dan garis miring atau pengancaman dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 4. Nah ini tadi yang disampaikan Bang Charles tadi. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, itu dipidana berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ini dipidana berdasarkan pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan sekali lagi di sini mungkin start yang bisa kita garis bawahi untuk generasi milenial, untuk adik-adik sekalian, cermatlah atas informasi-informasi yang masuk, perkayalah dengan literasi gitu ya, agar tidak menjadi korban hoax maupun pelaku hoax tersebut. Nah mungkin sebelum saya tutup, saya ingin mendapatkan closing statement dari narasumber kita dulu, dari Pak Usman dulu, silakan Pak. Ya, silakan. Kalau ada sesuatu yang membuat bertanya yang dikonsultasikan, ditanyakan. Tabayun. Tabayun kalau bahasa kemana juga? Tempat yang lebih paham atau guru-guru, bapak ibu guru di sekolah, supaya nanti berita itu tidak tulis.
cepat di-share. Kemudian yang kedua, janganlah menjadi generasi yang penyebar hoax. Tapi jadilah generasi yang betul-betul bisa memberikan ikut menentralkan sesama generasinya paling tidak agar tidak terjebak dengan berita-berita hoax itu. Karena jangan sampai kalian terpapar dengan atau menjadi korban dari berita-berita yang tidak benar. Tidak semua informasi yang masuk di smartphone kita itu adalah berita yang mengandung unsur kebenaran. Maka itu perlu cek and recheck, perlu diteliti benar, baru nanti disampaikan kepada yang lain. Saya kira itu mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi anti hoax. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang pertama barangkali yang kita tadi sudah sering sebut ya kan, semua pada punya Facebook. Ya, mulai hari ini karena sudah tahu begitu banyak resiko di sana, bersihkan Facebook kita itu dengan kalau yang ada macam-macam mungkin kita bakal mencanda, tetapi di mata orang lain itu belum tentu canda. Maka bersihkanlah yang namanya dari yang tidak wajar, yang kira-kira melanggar hukum, melanggar etika, sudah. Jangan sampai nanti suatu saat nanti mertuamu barangkali mencek itu kan, calon mertua ya. Misalnya calon mertua mencek Facebookmu, ini anak kacau ini katanya. Jangan sampai. Jadi mulai sekarang bersihkanlah itu media-media sosial kita. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, saya sih saran sebaiknya tidak usah men-sharing lagi informasi yang kita dapat, karena yang belum tentu informasi itu bermanfaat sama orang, malah bikin kesel. Jadi kalau sudah terima, cukup stop di kita saja. Cukup stop, udah. Saya terima ini, tapi tidak usah men-sharing lagi. Karena men-sharing tadi sudah jelas risikonya juga ada risiko dosa, langgar hukum, ngabisin kuota. Ngapain? Karena jadi baras. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi tangan untuk Bang Camat ya. Saya ini sedikit saja bahwa Ibu ingin sampaikan. Memang betul sekali ya. Kalau sekarang ini adik-adik yang biasa dengan bebasnya bermedia sosial mulai untuk selektif dan hati-hati. Bersihkan media sosial. Karena gini, pengalaman sebuah perusahaan itu merekrut karyawan. Sekarang ini sudah banyak yang mencermati media sosial kita. Ini pengalaman. Saya punya teman, ya. Saya punya teman. Dia secara nilai bagus, ya, ujian semuanya lolos, gitu kan? Tapi begitu perusahaan mencermati semua media sosialnya dia langsung jatuh bersyukur. Ini bukan hoax, tapi sekarang orientasi sebuah perusahaan gitu ya, yang menerima lapangan pekerjaan, itu semuanya sudah mendeteksi perilaku kita dalam bermedia sosial. Karena memang dari media sosial kelakuan kita itu akan mencerminkan karakter gitu, karakter semua orang gitu. Jadi mungkin ini hal yang memang harus bersama-sama kita cermati, dan karena waktu sudah sore dan kita sudah jalan dari jam 2 tadi ya, lumayan lama. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi mari kita beri aplaus untuk kegiatan yang digagas oleh Kominfo Provinsi Kalimantan Timur ini, dan tepuk tangan untuk kita bersama. Salam lagi. Baik,
satu session lagi, kita 5 menit, kita kumpul semua di sini dan kita deklarasi anti hoax. Ayo, Mas Om, Maju. gambar bagi 3 kayaknya ya. Ada di sini, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang di sini. Pan, 3 baris, kita bikin 3 tak. Siapa yang Anti hoax. Ini direkam loh ya. Direkam nanti akan dipublish. siapa? Iya, di depan. Maju. Sebagian di atas. Ada di atas. Itu di bawah ya? Itu di bawah aja kali ya? Itu di bawah sini kan supaya dia di atas, ada di bawah. 3 baris. Di bawah. Duduk. Di bawah. Anak-anak udah Anak-anak di atas di atas ya. saja. Nah, Kita di sini. Ini duduk di bawah paling depan duduk. Ada yang paling depan. Duduk. Nah, ke atas. Yuk, beresin ininya. Ini beresin. Di atas. Hai, di atas. Yang kecil-kecil boleh. Yang kecil-kecil di atas. Pak, ini yang mandu kali ya? Nanti mandu SMK 18. Kami siswa-siswi SMK 18 siap melawan hoax. Iya, siap menangkal hoax. Oke. Kita Ada yang duduk, di depan sini duduk, depan sini. Tadi tuh Bang. Nggak kelihatan. Nih, yang depan. Duduk semua. Ayo, sini. Ayo. Ya, perempuan dari sana nongkrong. Cowok, perempuannya naik ke atas. Ayo. Sini. Naik ke atas, cowok-cowoknya. yang Ayo. Depan. Sini. Ayo. Sini. Ayo. Oh, dialun. Gimana? Dialun. Kami pelan-pelan kan. Kami. ditulis. Itu hoaxnya gini kan? Gampang. Sisi. Berarti yang kami siswa ini satu orang aja kalau mau siap melawan hoax gitu. Pak, gini Pak. Jadi yang kami siswi SMK Negeri 18 itu satu orang aja. Baru setelah itu Ya. siap melawan hoax. Disambung. Baru serempak gitu. Coba lagi Pak. Siapa yang suaranya ini? Siswa aja ya. Ya, siswa. Bisa. Siswi. Kami siswa-siswi. Kami siswa-siswi. Samarinda. Samarinda. Iya. Kami siswa-siswi SMK Negeri 18 Samarinda. Siap melawan hoax. Siap. Teman-teman yang begini. Ya, Ulang, coba tes dulu. tes dulu. Samarinda. Siap melawan hoax. Samarinda jangan lupa. Samarinda. Ya, betul Pak. Sudah Mas. Siap. Gini apa gini? Gini ya. Tangan hoax. Gitu ya, tangannya ya. Ya. Oke, sekali lagi. Oke. Yang kompak. Yang keras.
Iya. Oke. Salah nanti dia. Ya, nah, itu. Oh, inilah.